Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di podcast SD Nur Gemolong, berkarakter Islami dan berprestasi. Iya, baik. Alhamdulillah rabbil alamin. Teman-teman semuanya sudah bersama kami. Ada Ibu Lisa Aryani, Wakil Kurikulum dari SD Nur Gemolong. Silakan disapa dulu, Ibu Lisa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai wakil kurikulum dibantu dengan Bu Siti Fatimah dan Bu Rosita Hidayat. Jadi saya di sini hanya mewakilkan ya, Mas. Oke, baik Ibu. Gimana kabarnya Bu Lisa hari ini? Alhamdulillah baik. Mbak Niza pripun? Alhamdulillah harus baik dan tetap istiqomah. Iya. Baik Ibu, nggak usah deg-degan Ibu ya. Hari ini kita akan sedikit memberikan paparan tentang beberapa agenda dari kurikulum SD Nur Gemolong. Sebelum kami nanya-nanya, Bapak Ibu semuanya, perkenalkan kami untuk memberikan sedikit gambaran tentang SD Nur Gemolong. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, Ibu Lisa. Iya. Kita santai aja ya. Saya mau nanya nih. Sebenarnya secara garis besarnya kurikulum itu adalah sebagai jantung sekolah, ya kan? Nah, Ibu, untuk divisi ini secara umum apa yang harus dikerjakan? Yang difokuskan apa ini? Kalau di kurikulum SD Nur itu kan membawahi ada kegiatan belajar mengajar dan keislaman. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar anak di sekolah, kemudian di gurunya, nah itu adalah tanggung jawab kurikulum seperti itu. Entah itu kegiatan belajar waktu di kelas, kemudian kegiatan keislaman dan lain sebagainya. Iya. Oke, baik. Selama yang sudah panjenengan jalani, selama jadi kurikulum sudah berapa tahun sih Bu jenengan? Alhamdulillah ini tahun kedua. Tahun kedua, berarti rekornya bagus dong berarti. Ini hanya amanah yang diberikan kepada saya. Jadi harus konsisten dengan amanah itu tadi ya Bu ya. Iya. Baik, Ibu. Kurikulum. Kalau kita mengenai kurikulum, ada kurikulum keislaman dan juga ada kurikulum KBM ya kan. Di kurikulum keislaman sendiri, sebenarnya fokus tujuan dari keislaman itu apa nanti? Kira-kira goalnya apa untuk anak-anak gitu? Kalau secara umumnya atau intinya itu sebenarnya kita lebih menonjolkan ke tahfidz. Tapi sebenarnya juga banyak juga programnya. Ada baca tulis Al-Quran yang atau biasa kita sebut BTA itu. Jadi anak-anak kan nanti setelah lulus SDIT itu diharapkan bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar seperti itu. Nah, ada programnya juga ada tahfidz itu sendiri. Jadi setiap jenjang itu kan mempunyai targetannya masing-masing. Jadi nanti anak-anak itu dibimbing oleh gurunya. Nah, untuk menghafalkan surat yang sesuai targetannya mereka. Oh, berarti begini, antara grade kelas itu ada ada target yang harus dikuasai, yang harus dicapai. Berarti memang harus ada plotting gurunya ya, ustadzahnya yang harus bisa handle di grade-grade masing-masing. Seperti itu. Gambarannya itu seperti apa itu? Iya. Jadi kan kalau ustadzahnya itu sebenarnya semuanya menguasai itu. Oh, pasti kompeten lah dalam melakukan itu. Iya, semuanya itu menguasai karena ini kita merekrutnya dulu kan emang guru tahfidz seperti gitu, itu. Iya. Namun memplotkan di kelasnya itu kita melihat mungkin di kelas bawah itu bapak ibu guru yang lebih mengena gitu ke anak yang masih kecil, kemudian yang kelas atas itu mungkin kan karakternya guru-guru itu kan berbeda. Kalau dari segi kemampuan, insya Allah itu pasti bisa. Kalau dari segi ustadzahnya sendiri pasti punya kapabilitas yang nggak dilakukan lagi Bu ya. Betul. Nah, saat kita menyinggung ke anak didik kita, ke anak-anaknya, sebenarnya potensi tahfidz dari SD Nur sendiri itu untuk anak-anaknya itu seperti apa itu? Alhamdulillah kalau di sekolahan itu kan karena sudah sesuai dengan targetnya tadi, udah diberikan target, jadi anak-anak itu kan bisa murojaah sehari-hari karena di sekolah itu murojaahnya banyak sekali Pak Nazar. Iya, jadi pagi anak itu sudah murojaah, kemudian waktu setelah sholat zuhur itu juga ada lagi. Jadi untuk melatih keistiqomahannya dia menghafal itu di sekolah itu tetap terjaga. Oke, alhamdulillah. Berarti
sudah tidak diragukan lagi kalau tahfidz di SDIT An-Nur itu benar-benar dipegang oleh orang-orang yang punya kapasitas dan kapabilitas di bidangnya sendiri. Iya. Dan program terbaru kita itu. Iya, apa itu Bu? Nah, untuk yang tahfidz tadi itu kan kita ujiannya itu kita dari awal surat. Jadi kalau mungkin tahun-tahun sebelumnya itu kan kelemahan kita mungkin ada di anak itu menghafal di surat terakhir. Nah, sekarang itu kita untuk tesnya entah itu PTS, PAS, PAT seperti itu nanti kita tesnya itu secara terjadwal dan anak itu mulai tesnya itu dari awal surat yang dia hafal. Awal surat yang dia hafal. Jadi misalkan dari mana sampai apa gitu. Luar biasa sekali. Oke, itu tadi tahfidz ya, keislaman tentang tahfidz. Iya. Ada hal program lain di keislaman yang dipunyai oleh SDIT An-Nur? Iya, di SDIT An-Nur itu selain ada BTA, kemudian tahfidz tadi, ada wisuda tahfidz. Oh, ada wisuda tahfidz. Iya, ada wisudanya nanti. Nah, wisuda tahfidz ini juga baru beberapa tahun ini ya, Ustaz. Nah, ini ditujukan di kelas 6. Jadi kelas 6 itu nanti kita ada program wisuda tahfidz. Jadi kelas 6 sudah fokus tes hafalan-hafalan seperti itu. Nanti semester 2 mereka sudah mulai sertifikasi. Sertifikasinya nanti juga ini Ustaz, apa namanya? Ada perbedaan karena dia metodenya ada 2 kita. Jadi ada sekali duduk dan bertahap. Jadi nanti yang membedakannya itu. Oke, siap. Ada wisuda tahfidznya. Selama ini ada berapa angkatan wisuda tahfidz yang sudah diwisuda di SDIT An-Nur? Ada 2, 3 kalau tiga angkatan ya. Alhamdulillah sudah 3 angkatan itu setidaknya nanti bisa memberikan acuan, bisa memberikan hero semangat untuk adik-adik kelasnya untuk bisa mengikuti jejak kakak kelasnya yang sudah lulus. Seperti itu kan harapannya ya kan. Jadi adik-adik kelasnya itu bisa termotivasi, kakak saya yang kelas 6 udah pada wisuda tahfidz seperti itu. Jadi harapannya mereka lebih semangat menghafalkan Al-Qur'an seperti itu. Kalau kita ngomongin tahfidz itu kan berarti ada kelas 5, ada kelas 4, 5, 6 gitu. Apakah yang di wisuda itu cuma kelas 6 aja yang tahun terakhir itu, atau emang bagi teman-teman adik-adik yang sudah punya hafalan atau bagaimana itu model? Iya, untuk tahun ini itu kita fokus di kelas 6. Jadi misalkan kelas bawah mungkin ada yang sudah juz 30, juz 29, lah itu silakan dilanjutkan. Walaupun untuk melanjutkan setiap juznya itu tetap ada tesnya oleh guru tahfidznya. Nah, kalau misalkan anak itu sudah dirasa mampu atau sudah hafal di juz 30 atau juz 29, nah silakan. Nah, ketika dia wisuda di kelas 6, mungkin dia lebih banyak hafalannya gitu kan. Jadi mungkin yang lain mungkin juz 29 dia mungkin bisa juz 28 atau juz 27 seperti itu. Jadi setelah ada tahfidz, ada BTA, ada wisuda tahfidz, yang paling terakhir ada manasik haji. Oh, manasik haji. Iya, ada manasik haji di kelas 5. Apa yang menjadi menarik dari Waka Kurikulum ini sehingga program manasik haji itu kok harus diadakan seperti itu? Iya, sebenarnya di kelas 5 itu kan ada materi tentang manasik haji. Oh, gitu. Di MAPEL berarti? Iya, di MAPEL. Pelajaran. Di pelajaran itu ada materi tentang manasik haji. Jadi kita mengajak anak-anak itu, kalau misalkan di pelajaran saja mungkin kan manasik haji itu apa saja, langkah-langkahnya begini-begini. Nah, lebih mengena ke anak, selain kita mengenalkan kepada anak tentang ibadah haji sejak dini. Nah, itu kita mengajak mereka untuk langsung ke manasik haji. Bagaimana toh itu tawafnya bagaimana dan lain sebagainya itu. Jadi learning by doing seperti itu ya kira-kira ya. Baik Bapak Ibu, luar biasa sekali program dari kurikulum SDIT An-Nur. Tadi ada kurikulum keislaman, ya kan? Kurikulum keislaman. Kemudian ada kurikulum kegiatan belajar mengajar. Bisa digambarkan secara eksplisit bagaimana sih kurikulum tentang KBM di SDIT An-Nur itu seperti apa? Dari awal masuk sekolah mungkin sampai pulang kayak gitu. Oh iya, jadi sebelum jam 7 itu Bapak Ibu guru itu melaksanakan tadarus bersama kan. Jadi sebelum jam 7 10 menit itu kita tadarus bersama. Kurikulum yang baru ini kita akan gunakan itu seperti itu. Nah, kalau dulu itu kan program sebelumnya itu kita apel. Nah, sekarang kita ganti dengan tadarus bersama itu.
Kemudian jam 7 bel masuk, semua siswa, guru itu masuk ke kelas. Nah, seperti yang saya katakan tadi, ada murojaah. Jadi satu kelas itu murojaah bersama, entah itu juga boleh nambah hafalan juga sesuai targetannya itu. Nah, kemudian kegiatan belajar mengajar, di sela-sela itu ada 1 jam khusus untuk sholat duha. Sholat duhanya itu ya nggak langsung ditinggal seperti itu. Jadi Bapak Ibu wali kelas itu mendampingi. Kalau yang kelas atas mungkin sudah pada hafal, tinggal membenarkan atau mungkin tinggal mengawasi saja, mendampingi. Nah, tapi kalau kelas bawah mungkin kan ada yang belum hafal bacaannya, kemudian suratnya, itu kan setiap hari suratnya berbeda-beda. Nah, seperti itu. Jadi wali kelas itu tugasnya itu membantu atau mungkin mendampingi anak-anak supaya lebih lebih fasih dalam sholatnya. Oh, berarti setiap kegiatan dari kurikulum itu kayak seperti tadi KBM-nya, semua kegiatan itu memang ada pendampingan khusus dari wali kelasnya. Jadi ada peran aktif dari wali kelas agar supaya kegiatan dari kurikulum itu, kegiatan KBM itu bisa berjalan dengan baik. Seperti itu ya Bu ya. Iya. Ini juga apa tuh? Setelah sholat duha tadi, itu ada program terbaru dari kurikulum lagi. Apa tuh? Jadi ada murojaah Asmaul Husna. Iya. Keren. Jadi mungkin yang dari TK sudah pada hafal, mungkin pakai gerakan, pakai nyanyian seperti itu ya. Nah, supaya hafalan Asmaul Husnanya itu tidak hilang. Nah, di sekolah kita itu ada program murojaah Asmaul Husna. Ini juga didampingi wali kelas seperti itu. Nah, kemudian setelah ada sholat duhur berjamaah, itu kita ada murojaah lagi. Jadi pagi tadi sudah murojaah, kemudian murojaah Asmaul Husna. Setelah sholat duhur itu setiap kelas anak-anak itu melingkar seperti itu. Kemudian ada murojaah surat yang dihafalkan terakhir seperti itu. Nah, kemudian di akhir kepulangan atau sebelum pulang sekolah itu ada hafalan hadis dan doa sehari-hari. Ada hadis-hadis atau doa hari-harian yang biasanya anak itu tahu ini apa itu tentang bersedekah misalnya. Sedekah tuh ini kita melakukan sedekah, tapi anak-anak kalau bisa ya tahu dasar hukumnya juga. Tidak hanya Al-Qur'annya, tapi ternyata dari kurikulum juga mempush kalau anak itu biar bisa hafal hadisnya juga, tahu hadisnya juga, sekaligus bisa aplikasinya juga. Luar biasa. Kurikulum. Sebelum terakhir nih Bu, yang ingin saya tanyakan itu selama perjalanan menjadi jantungnya sekolahan gitu Bu ya, kendala apa sih Bu yang biasa terjadi atau yang jenengan alami selama ini bersama teman-teman di kurikulum? Kalau kendala sih mungkin banyak ya. Banyak ya. Iya, karena mungkin sesuatu yang sudah kita programkan atau kita jadwalkan kan pasti tidak mungkin berjalan dengan mulus. Nah, entah itu mungkin karena kondisi, karena kurikulum itu kan kegiatan belajar mengajar. Jadi mungkin saat itu di sekolah mungkin ada kendala apa seperti itu kan, jadi ya. Iya, gitu kan. Intinya berarti kan dari kurikulum juga sudah memprogramkan semuanya, tapi terkadang kegiatan itu berbenturan dengan agenda lain. Ya itu wajar sih Bu ya menurut saya ya kan. Ada kegiatan yang sudah dijalankan, ada kegiatan yang baru mau diplankan. Nah kalau yang belum berhasil kan berarti kita harus berikhtiar lagi seperti itu. Iya. Apalagi yang kemarin itu kan mungkin kita kadang pandemi itu boleh masuk, sehingga apalagi kita sudah menjadwalkan mungkin jadwal pelajarannya sudah tertata, kemudian tiketnya apa sebagaimana. Nah itu kan nanti kalau ada peraturan lagi berbeda itu kan pasti kegiatannya di sekolah itu berbeda. Ya baik. Terakhir nih Bu harapannya dari Wakak Kurikulum untuk tahun ajaran baru ini seperti apa? Kalau harapan secara umum sih pasti inginnya program dari kurikulum itu berjalan dengan baik seperti itu. Tapi kalau yang paling saya inginkan itu penanaman karakternya. Nah ya di tahun besok ini kan kita ada penanaman karakter itu secara terjadwal seperti itu. Jadi saya berharapnya anak-anak dari siswa SDIT itu nanti dengan adanya penanaman
karakter seperti ini, mereka lebih berkarakter secara Islami dengan baik seperti itu. Tidak hanya berkarakter Islami, tetapi juga prestasinya Prestasi, semakin baik seperti itu Bu ya. Baik Bu Lisa Aryani, terima kasih sekali sudah Sama-sama. kerso rawuh di podcastnya SDTA Nurul Molong. Sudah jauh-jauh disuruh masuk ya. Oke, baik teman-teman yang kami hormati, demikianlah sedikit ngobrol santai kita bersama Wakakurikulum dari SDTA Nurul Molong bersama Ibu Lisa Aryani dan teman-teman dan tim. Jazakallah khairan katsir Ustazah Lisa Aryani. Semoga proker ke depan nanti berjalan dengan baik dan bisa membawakan sebuah keberkahan untuk anak didik kita, sekolahan kita semakin baik, semakin maju seperti itu Bu ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati. Demikianlah cara podcast ngobrol-ngobrol santai ini bersama Wakakurikulum SDTA Nurul Molong. Terima kasih atas partisipasi panjangan semuanya. Walakhir, semoga SDT semakin berkarakter Islami, prestasi. Oke, baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.